Enggak jelas gimana? Berarti Allah abad ke-7, berarti Allahnya Yesus nggak jelas dong. Yesus kan terbukti. Coba saya nanya. Ke kamu menurut ayo pakai data. Mute terus, takut Jangan lari ya. Yesus dan Bapak lebih tinggi mana? Satu. Lebih tinggi mana? Sama. Lebih tinggi Sama. mana? Pakai data silakan. Sama. Pakai data. Ini nah, Allah dan Bapa adalah satu. Oh salah, kalau cuma satu. Di dalam Yohanes 17:21, Yohanes 14:20, aku Bapak mereka satu. Nah kalau kamu mengatakan sama tingginya, salah. Yohanes 13 ayat 16, Bapak lebih tinggi daripada aku. Nah gimana itu? Kau baca Yesus itu Bapa. Enggak, kata Yesus Bapak lebih tinggi. Seorang anak telah lahir untukmu. Dia Bapa Nah, yang itu, kekal. seorang anak, kalau Bapak kan Tuhan. Beda sudah. Kata Yesus Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Sedangkan Yesus anak kata kamu. Ya sudah, anak manusia. Yang pasti Allah kalian gak jelas. Ya sama seperti Tuhannya Yesus, tidak jelas, tidak kelihatan. Yohanes 3:37. Menyembah yang tak ada. Oh sama seperti Yesus menyembah yang tidak kamu kenal. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku Yesus menyembah apa yang kami kenal. Sus, siapa Tuhan yang kamu kenal? Allah Bapa. Matius 19. Bisa dilihat sus, tidak. Yohanes 5:37. Nah sama kan, nggak jelas Tuhannya kan? Siapa mengikut Yesus mengikut Allah. Nah itu, kamu tidak mengikuti. Kalau mengikuti Yesus seharusnya kamu mentuhankan Allah. Nah kamu mentuhankan manusia Yesus. Yesus Tuhan. Tidak ada. Tuhan kata Yesus adalah Bapa. Kata Yesus adalah Bapa. Alkitab berkata yang berseru padanya diselamatkan. Coba sekarang coba. Berarti kalau ingin selamat harus mentuhankan siapa? Yesus. Di mana datanya? Ini. Coba sekarang. Inilah hidup yang kekal mereka yang mentuhankan aku. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Paksakan menurut caramu. Enggak. Ada nggak kalau kamu ingin sekarang siapa menerima Yesus? Tuhankanlah aku. Jadi anak-anak Allah. Coba ada nggak kalau kamu ingin hidup kekal di surga, Tuhankanlah aku. Ada nggak data kayak gitu? Ada. Ada. Silakan pakai data silakan. Karena dia katakan siapa mengikut dia. Pakai data. Nah, jangan kemana-mana. Pakai data lanjut. Data dulu. Kalian ini terus taat. Jangan pakai data lah Pak. Tadi kamu udah pakai data kamu ayo. Kalian nggak jelas. Makanya congor aja itu congor semua. Hidup yang kekal mentuhankan aku Yesus di mana datanya? Ini. Silakan. Kenapa kamu berseru padaku Tuhan Tuhan padahal kamu tidak adanya Tuhan enggak. Mana hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Ini kan ada. Mari ku bacakan ya. Coba baca. Matius pasal 5. Ya, silakan. Yohanes, coba sini silakan. Matius pasal 5 Yohanes jadinya. Paciul pasal 5 Yohanes apa? Matius pasal 5 Yohanes. Ini maaf ini Pak Singa ini. Bacakan, dengarkan ya. Silakan. Dengarkan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Di mana tidak? Jelas tidak? Nah sekarang gimana caranya makan dagingnya Yesus? Yesus gak ada sudah. Minum darah gak ada. Coba gimana? Bertanya kan? Dengarkan. Di mana data? Di mana datanya? Bukan cari makanan saya. Ya. Di mana datanya? Yang kekal harus mentuhankan Yesus. Ayo, silakan. Urutkan semua, karena itu nggak jelas kalian. Silakan. Mana datanya? Ini dia. Nah, mana? Dia waktu bersama murid, dia membagikan roti dan anggur. Ini tubuhku, ini darahku. Dan jikalau kita sampai sekarang ini mengulanginya dengan iman,
Nah, iman berjanji. Di mana datanya? Kalau memulai dengan iman. Ini kan sudah aku bacakan. Ya coba di mana? Memulai dengan iman. Jauh di mana? Coba. Ini kan jelas dikatakan ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah terus, aku akan membangkitkan. Darahnya mana darah dengan dagingnya? Mana darah dan dagingnya? Mau tak makan mana? Itulah Paskah kalau orang Kristen. Jelas. Nanti kalau kamu datang, aku tunjukkan semua. Kalian ini bukan pengikut, kalian ini perusak ajaran Yesus. Ya, orang ajaran tauhid dirubah menjadi trinitas. Ya. Wong Tuhan itu Allah, kata Yesus, kamu rubah menjadi Yesus yang Tuhan. Mari ku tunjukkan, Yesus itu adalah nama Tuhan kami. Mau kau tunjukkan? Ya silakan. Nama Allah. Berarti Yesus Barnabas, berarti nama juga, Allah juga itu. Kan Pak, gini kan di zamannya Yesus bukan cuma Yesus nama itu. Nama Yesus itu banyak. Sekarang kalau soal Tuhan juga nama Allah nggak bisa kau ragukan. Sekarang ku tanya kamu dulu, tunjukkan Tuhanmu itu. Oh Tuhan, oke, saya tunjukkan Tuhanku. Tuhanku tidak bisa dilihat. Asyura ayat 11, Yohanes 5:37, Keluaran 33 ayat 20. Itu tidak bisa dilihat Tuhanku. Nggak ada itu, yang nggak dapat lihat nggak ada. Oke, sekarang baca, kamu yang baca. Coba Tuhannya Yesus bisa dilihat apa enggak? Coba Yohanes 5:37, coba. Allah Abraham boleh. Baca dulu. Tuhanku dan Tuhannya Yesus gak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Aku sendiri, dia bilang, siapa melihat aku? Tidak ada. Tuhanku itu Bapa. Matius 11:25. Mari ku bacakan ya. Ya, silakan. Mari ku bacakan ya. Mari ku bacakan. Baca, ya. Ya. Supaya kalian pintar semua. Kau sembah Allah yang gak jelas. Gak jelas, kamu Tuhannya beda dengan Tuhannya Yesus. Jelas. Gak jelas. Kalau Tuhanku udah sama dengan Tuhannya Yesus. Perhatikan apa kata Yesus. Apa? Tidakkah percaya engkau? Ini dalam dalam Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan. Oke. Sekarang kamu baca Yohanes 14:20. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa, mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga? Iya. Nah, berarti Tuhanmu banyak berarti. Bukan, nggak pernah dikatakan Tuhan banyak, kok satu. Itu aku Bapa, mereka satu. Coba baca Yohanes 14:20. Coba. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Gimana? Itulah bahasa kiasan. Ya makanya Tuhan banyak. Yesus berkatakan dengan jelas. Kata kamu kan Yesus Tuhan karena satu dengan Bapa. Ternyata mereka juga nyatu ke Bapa. Apakah mereka Tuhan juga? Banyak datanya. Ini kita bacakan ya. Yohanes 17 ayat 21. Aku Bapa, mereka satu. Yohanes 14:20. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa, mereka satu. Terus 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. 1 Yohanes 4:13. Kamu di dalam Allah, anak-anakku. Banyak. Ayo, Tuhanmu banyak berarti. Apapun kau bilang, tunjukkan Tuhanmu itu. Jangan sembah yang gak ada. Tuhanku sama seperti Tuhannya Yesus, Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Keluaran 33 ayat 20. Allah ayat 11. Sama. Tuhanku, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus sama. Ayo gimana? Orang apa? Ada disembah. Menyembah batu. Yesus menyembah Tuhan nggak Yesus? Enggak. Dia baca. Oke. Sekarang baca Yohanes 4:22 coba. Yesus, kamu menyembah nggak? Iya. Kata Yesus, siapa yang kamu sembah? Yesus, Allah Bapa. Yohanes 4:22. Yang Yesus sembah Allah Bapa. Matius 11:25. Jadi Yesus menyembah Tuhan. Mute takut. Coba sekarang pakai data, ayo. Kalau Yesus menyembah Tuhan itu udah jelas. Kalian itu yang... Nah iya, sekarang Yesus menyembah Tuhan. Jelas kan, berarti Yesus bukan Tuhan. Dia Tuhan. Loh, oke. Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang mana lagi? Orang dia Tuhan itu. Ya di mana datanya? Aku dan Bapa Tuhan. Udah berkali-kali kan? Udah berkali-kali. Coba kamu pilih ya. Yang kamu Tuhankan Bapa atau Yesus? Dan Tuhanmu ada. Yang kamu Tuhankan Bapa atau Yesus? Kalau Yesus kan mentuhankan Bapa. Kalau kamu siapa?
Mute terus. Ya coba, ayo. Gini, biar kamu paham. Kalau Tuhannya Yesus kan jelas Allah Bapa. Kalau Tuhannya Kristen siapa tadi? Menyembah Yesus, menyembah Allah. Misal ada kayak gitu, gak ada. Coba silakan. Oke, mana datanya menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah? Mana datanya? Coba. Mari kubuktikan ayatnya. Ya, silakan. Ayo. Ini cocoknya dengan saya ini, Ustaz. Iya, maunya semua kalian gantian, jangan mute lah, supaya kalian kuat cari semua menyembah Allah yang hidup. Iya, yang jelas lo datanya, ayo. Nah, baca ya. Ya, silakan. Chat lagi, teman-teman, saudaraku, Ustaz Tata dan Bang Dalbo, Bang Kores, Bang ini terapi. Bang Erwin, saya izin turun, berhubung saya ini orang pintar, orang cerdas, saya ini akan memberikan penginjilan di gereja-gereja ya. Jadi maaf, saya banyak kerjaan, banyak pendeta bertanya dan banyak apa yang harus saya jawab. Katanya, anak baik, kenapa kamu pintar sampai kamu diundang ke gereja-gereja? Saya izin turun, terima kasih. Terima kasih dari saya. Izin turun, kenapa Yesus itu sama dengan B2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang deh. Nah, dengarkan. Silakan. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jelas kan? Oke, berarti yang mana yang kamu tuhankan? Kan di situ ada dua. Mengasihi Yesus, mengasihi Bapa. Oke, terus yang mana yang kamu kasih? Bapak atau Yesus? Kasih Yesus, kasih Allah. Gini, kan ada dua, ada Yesus, ada Allah. Yang mana yang kamu tuhankan? Tapi jelaskan, siapa yang mengasihi aku, mengasihi Allah. Jelas dia. Ya, sama dengan Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Karena dia satu. Sama, kalau saya mencintai Rasulullah, yang mencintai Allah. Sama dengan itu, karena dia utusan. Mana perbuatan Allahnya? Coba, mana perbuatan Yesus? Coba. Pencipta juga. Gini loh. Jangan kamu borong. Di situ kan ada gini. Di situ kan ada dua oknum. Ada Bapak, mengasihi Yesus. Nah, yang kamu tuhankan yang mana? Ayo. Mengasihi Yesus sama dengan mengasihi Bapa. Nah, iya kan ada dua. Terus siapa Tuhanmu? Mana ada dua di situ? Loh, orang Yesus berkata Bapa dan aku adalah satu. Oke, sama dengan mereka satu juga. Yohanes 17 ayat 21. Sekarang tunjukkan lagi Allah itulah. Loh. Jangan kalian menyembah yang nggak nampak. Allahku dengan Allahnya Yesus sama. Oh, kok ada kalau Yesus ada nampak. Nah, coba Allahnya Yesus bisa kelihatan nggak? Kalau Tuhannya Islam, kalau Allahnya Islam kan tidak bisa dilihat. Kalau Allahnya Yesus bisa dilihat nggak? Karena nggak ada. Ya, coba sekarang baca Yohanes 5:37. Coba baca. Di situ Allahnya Yesus bisa kelihatan nggak? Coba. Yesus sudah berkata, barang siapa melihat. Tidak bisa pakai ayat kayak gitu. Iya. Coba baca. Kalian menurut kamu Tuhannya Yesus bisa kelihatan atau tidak? Sekarang saya ulang lagi. Pertanyaannya, Allahnya Yesus bisa dilihat apa enggak? Hal itu nggak bisa diteruskan. Tidak usah lari. Kan Tuhannya Islam nggak bisa dilihat. Kalau Allahnya Yesus bisa kelihatan nggak? Orang dia Allah itu, siapa melihat aku melihat Allah. Sekarang coba baca Yohanes 5:37 coba. Sekarang berhenti kita di situ dulu. Sekarang yang lain. Tidak bisa. Biar kamu tahu. Biar kamu tahu bahwa Allahnya Yesus dengan Allahnya Muslim sama-sama tidak bisa dilihat. Coba baca Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi. Jangan kamu tidak dapat melihatnya. Nah, coba. Itu soal itu udah jelas tadi ku bilang. Terus apa lagi? Sekarang tunjukkan Muhammad itu nggak ada bisa jadi teladan. Kawin dengan orang bocil bisa dicontoh. Oke, sekarang silakan. Akhlaknya Yesus gantian kita apa saja pakai data loh ya. Sama bocil bisa diteladani. Kesurupan. Kalah sudah. Bisa. Ya, jangan menghujat Bang. Jangan menunjukkan Kristen sekali di sini. Itu fakta. Udah dalam. Saya coba maju Pak Ustadz ya.
Berdiskusilah Bang dengan baik. Kami nggak menolak loh ketika Bang mengatakan siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Tapi Anda paham nggak siapa Bapa itu? Dia sendiri. Iya, saya tanya, paham nggak siapa Bapa itu menurut Yesus? Kan ada dua Yesus, Yesus Kristus anak Maria, Kristus Yesus anak Paulus. Nah, sedangkan Bapa itu dan Tuhanlah yang dengarkan Bang. Nanti kamu bantah. Sedangkan Bapa yang dimaksud Yesus anak Maria ini ada di langit. Nah, sedangkan Yesus Kristus di Matius 23 nomor 9. Itu Pak. Nah sekarang Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Apa dia katakan di situ? Nah, kita lanjut ya. Bapak yang siapa melihat aku, dia melihat Bapak. Betul, karena Bapak ini memang bisa dilihat, tapi Yesus anak Paulus. Makanya saya di sini Paulus Tuhan. Enggak dalil Bang. Gini, dengarkan. Ya dengarkan Bang. Yang memberikan mujizat kepada Theos memberikan mujizat kepada Yesus. Yang memberi mujizat di situ Paulus loh. Di KPR 19, 11 dan seterusnya. Nah, ini dalil di Bible saudara. Narasi liar, jangan. Di KPR 19, 11 coba Abang baca. Nah, kalau enggak nanti murtad aja kamu ya. Iya, coba baca. Iya, coba baca KPR 19 nomor 11. Oleh Paulus, Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dari mana mujizat ini? Apa salahnya? Dari Paulus. Dari Paulus. Apa salahnya kalau Tuhan yang enggak ada yang salah, Pak. Paulus. Jadi sudah jelas. Bapak yang dimaksud dia Kristus Yesus ini adalah Paulus. Yo. Paulus kan bisa dilihat. Mana narasi itu? 1 Korintus 4:15. Betul enggak? Mari ku bacakan. Mana tadi coba? Biar ku ajari kamu. Di KPR 19 nomor 11. Nah, ku ajari kamu ya. Iya. Nanti saya luruskan. Biar jangan kalian bernarasi liar. Iya, coba baca. 19 tadi kan? 19 nomor 11. Oke. Boleh. Jangan lagi dibantah Bible ya. Iya, betul. Oke. Baca. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Apa salahnya di sini? Dari mana mujizat itu? Tapi Allah yang memberikan pada Paulus. Iya, di mana? Jangan dibalik. Oleh Paulus, Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jangan dibalik. Masa dibalik? Paulus nggak pernah berkata dia berkuasa, hanya Allah yang berkuasa. Ini apa dalilnya? Ya, nanti kamu baca di 1 Korintus 5 nomor 3. Perhatikan oleh ayat Paulus, ini ya. Perhatikan ya. Ya. Sekarang oleh saya sekarang ini sebagai tangan Allah memberitakan pada kamu kebenaran. Jadi saya alatnya, bukan berarti enggak ada, jangan diubah-ubah lah maknanya. Oleh di sini jelas oleh Paulus Theos mengadakan mujizat. Siapa yang melakukan mujizat? Coba kita siapa yang melakukan tunggu dulu. Supaya gua ajari kamu. Siapa yang melakukan kita pakai dalil loh Pak, pakai dalil, kita pakai data. Iya, mari perhatikan. Aku bacakan. Sabar Pak. Sabar. Bacakan kita dulu. sandingkan. Tunggu dulu, ya. Sabar, jangan ngamuk. Bacakan sama dulu, di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba ganti lagi. Seorang yang telah tunggu dulu ini nih. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadanya dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, Yesus. Oleh Allah dengan perantaraan Dia, Yesus. Jadi jelas. Yang salah sekarang? Yang masalah Paulus yang memberikan mujizat itu kepada Bapak. Theos memberikan mujizat itu kepada Bagaimana Yesus. kamu bernarasi?
Mari kubacakan sekali lagi ya. Coba izin Bacakan dulu ya. Gurunda ya. Orang Oleh begini Paulus. ngeyel begini. Udah? Oleh Paulus. Saya hadapi. Udah? Oleh Silakan. Paulus. Pakai dalil. Udah kamu dengar ini? Nah, iya, jangan nangis. Oleh Paulus. Udah? Siapa yang mengadakan mujizat? Allah mengadakan mujizat yang luar biasa lewat Paulus. Dari mana mujizat itu? Dari mana? Karena kalian Dari mana boleh mujizat berbohong. itu? Dari mana mujizat itu? Tuhan yang melakukan mujizat. Dari mana? Paulus alatnya. Tunggu dulu, Kalian kan itu Enggak aja ada, kerja kamu kalian, ubah-ubah loh. melintir-melintir, Tunggu dulu. Kamu diam. Ya. Melintir-melintir. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus, ya. Kita lihat di KPR. Oleh Iya, Allah jangan kau sama-samakan. dengan perantaraan dia, Yesus ya, di Jangan kau tengah-tengah. sama-samakan ke sana. Apa bedanya? Ini Iya, baru oleh itulah Allah. kalian, kan? Yesus Makanya mengadakan nggak kalian mujizat. pintar-pintar. Oleh Sampai sekarang nggak pintar-pintar. Oleh Allah, Yesus mengadakan Makanya mujizat. kalian menyembah Allah yang nggak jelas. Sabar. Nggak jelas Ini pun disembah. data loh. Karena Tuh, begitu cara sabar. kalian Ini data, menarasi. sabar. Oleh Allah. Mau kemana pun kau bawa itu. Mau kemana? Oleh pun Allah. kalian bawa. Tunggu, no. Mau kemana Oleh pun Allah. kalian bawa. Ya, tunggu Narasi dulu, kalian coba itu coba. nggak ada yang membenar. Nggak ada kecuali kalian. Ini. Kecuali Coba, kalian coba. orang Islam yang Oleh, nggak- coba baca memang baik-baik. melintir. Oleh, jangan ngamuk. Oleh Nggak ngamuk. Oleh Allah. Apa ini? Oleh Allah. Iya. Dengan perantaraan dia, Yesus melakukan mujizat. Malu kita mendengar narasimu. Di sini jelas. Nampak kali. Oleh Paulus. Oke, kamu dengar dulu, dengar. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang sakit, maka lenyap penyakit mereka dan keluar roh-roh jahat. Ini kain yang pernah dipakai Paulus ini diletakkan kepada orang sakit, sembuh, paman. Ini hebat Paulus kan? Ya, hebat memang karena dia memiliki kuasa Tuhan. Hebat. Itulah baru dapat dipercaya dia rasul. Kuasa, bisa enggak? Ngerti enggak? Oleh Paulus. Jadi tapi narasimu Bapak yang ini baru mengatakan mujizat Paulus dari yang beri kuasa Paulus. kepada Tuhan itu nggak ada dasarnya. Ini Paulus Nggak ada. Tuhan. Itu narasi Sekarang liar. kita kembali. Oke, sekarang kita kembali. Siapakah Bapak yang dimaksud oleh Yesus Kristus ini? Ya, sendiri. Itu Paulus. Paulus. Nah, itu kan udah jauh kali pun itu. Jauh kali kan. 1 Korintus 4:15. Udah. Ya. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 4:15. Udah. Ya. Kamu tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Sekarang ku tanya kamu, dengarkan dulu. Apa? Ku dengarkan dulu. Iya. Kau Pak, bapak jangan atau nangis lah. ibu? Hah? Kau bapak atau ibu kau? Bapak. Jadi salah kau bapak rupanya. Kenapa bang? Enggak salah, saya Rupanya bapak. kau Tapi bapak. Paulus ini bang, Paulus ini bapak sebagai pengajar, makanya saya katakan Bapak tadi. ini, Tanya Paulus ini dulu, bang, jangan bernarasi. dengarkan abang, dengarkan. Bapak Paulus ini dalam nama adalah Yesus, dua karena dia natur. memuridkan. Di Gak bisa mana dia kamu- mengaku di dalam Bapak di dalam siapa bang? Paulus Iya dalam mengaku di dalam Yesus, siapa? aku pun bapak. Tahu nggak bapak dalam Muhammad lah tahu. Iya. Bapak dalam mulai. Yesus. Ya saya tanya dulu. Karena aku mengikut Saya Yesus. tanya dulu. Paulus ini dua natur. Ya siapa Yesus bilang? dituduh sebagai dua natur, tidak ada fakta, bukti secara tekstual Yesus dua natur. Kalau Paulus ini dua natur, kadang-kala jadi bapak, kadang-kala jadi bunda.
Ini dalil dalam Bibelmu. Jadi kamu nggak Makanya bapak kenapa kami umat Islam tidak mau menyebut Tuhan itu adalah Bapa, karena ada dua Bapa. Yang pertama iblis dan kedua Paulus. Itu yang harus Anda pahami. Berarti kamu nggak Bapak ya? Berarti Bapak saya Bapak. Kok ngaku Bapak? Paulus ngaku Bapak karena saya punya anak. Dia pun punya anak. Jadi Paulus punya anak, sepakat ya? Iya. Siapa anaknya? Yesus Kristus yang lahir di kota Daud. Yang diajarinya anak rohaninya, anak angkat. Jadi yang melahirkan Yesus Kristus di kota Daud ini. Jadi gini dia. Sekarang kalau aku panggil kamu apa aku panggil? Salah rupanya panggil Bapak. Kau panggil saya Bapak. Apakah kamu ini anakku? Jadi apa yang sekarang kau persoalkan? Iya. Apa kau persoalkan ini? Kenapa menolak kebenaran? Ini Bibelmu loh. Kenapa menolak Paulus? Makanya sekarang butat aja kalian. Ikut Yesus ini menolak karena Paulus. udah bodoh kali narasimu. Udah bodoh kali. Enggak, ini dalil. Mengikut yang gak jelas. Kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Mengikut yang karena gak jelas. akulah yang di Allah dalam yang gak Kristus jelas. Yesus telah Nabi menjadi Bapakmu. Udah murtad aja. Kenapa? Ikut Yesus yang jelas supaya kuajari. Bagaimana Yesus yang mana yang harus aku ikuti, Bang? Yesus yang mana yang harus ikuti? Ada Yesus penyesat, ada Yesus anak Maria diutus untuk Bani Israel. Yesus yang mana? Tuhan. Yesus Tuhan lah tentunya. Itu anak Paulus. Ikut yang penyesat. Yesus Tuhan ini Yesus anak Paulus, Pak. Oh, enggak ada. Yang melahirkan di kota Daud. Lukas nomor 11 siapa? Ya kan? Kukatakan sama kalian semua, mari belajar. Jangan dulu ngarang-ngarang. Ini saya injili kau. Karena udah jelas kalian itu orang-orang enggak jelas. Saya tanya, Yesus yang mana yang harus kita ikuti, Pak? Yesus yang mana yang harus kita ikuti? Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Anaknya Paulus itu Yesus Kristus. Ya, kok anak Paulus? Mana dalilnya anak Paulus? Mana? Ketika malaikat, dengarkan. Ketika malaikat memberikan kabar gembira kepada Maria, apa kata malaikat? Apakah dia mengatakan Yesus Kristus? Tidak. Enggak. Nah, ketika malaikat menyampaikan kepada gembala, ini malaikat berbeda karena malaikat saja di situ. Kalau di Maria, Gabriel. Kata Gabriel kepada Maria di Lukas 1:31. Sesungguhnya Maria, engkau akan melahirkan dan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri dia nama Yesus. Di Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah Maria mengetahui kalau yang dilahirkan itu Tuhan? Bukan. Ternyata Kristus di kota Daud ini yang melahirkan. Dengar. Yang melahirkan itu adalah Paulus. Supaya selamat kalian. Bagaimana saya mau murtad? Bagaimana saya murtad, saudara? Sedangkan di Bible saudara sendiri menyatakan orang murtad itu mengikuti ajaran setan. Oh enggak. Bagaimana pula? Murtad dari mana sekarang? Iya, di sini di Bibelmu mengatakan murtad itu mengikuti ajaran setan. Cukup Anda yang mengikuti ajaran setan. Enggak. Dalil. Jadi sekarang ayo. Coba kamu baca dalilmu. Murtad itu mengikuti ajaran setan. Coba kamu baca. Dengar dulu lah. Iya. Dengar dulu. Saya ulang sedikit ya. Tadi waktu saya ngomong dengan Tata, dia berkata Muhammad itu adalah karena kau baca dulu Bibelmu. Kau mengajak saya bisa diteladani kawin dengan bocil. Coba. Nanti saya jabarkan Yesus Kristus anak Paulus ini. Udah jelas bahkan istrinya 120 Bang. Istrinya ini Yesus anak Paulus ini istrinya 120. Karena 120. Nanti saya dalilkan. Nah sekarang abang, sekarang abang ketika mengajak saya murtad. Nah sedangkan di Bible saudara mengatakan yang murtad itu mengikuti ajaran setan. Ya murtad dari Islam aja yang menjadi murtad dari Islam. Karena nggak jelas Allahnya, nggak jelas nabinya. 1 Timotius 4 nomor 1, yang murtad itu
mengikuti roh-roh jahat, roh-roh penyesat, dan ajaran-ajaran setan. Ini Bible mulu. Iya, tapi kalau dari Islam itu bagus. Coba baca. Kamu Karena percaya nggak Bible jelas. enggak nih? Nabi nggak jelas, Allah nggak Kamu jelas. percaya enggak Bible ini? Percaya enggak Bible-nya? Kenapa pertahankan itu coba? Coba 1 Timotius 4 nomor 1. Yang murtad itu mengikuti ajaran sesat dan mengikuti ajaran setan. Iya, baca itu. aku tahu itu. Oh, jadi kamu sudah berapa lama mengikuti ajaran sekarang iblis? saya Bang? katakan tadi kan. Tunggu dulu, jawab dulu lah. Sudah berapa lama mengikuti ajaran iblis? Saya lama dulu ajaran iblis, Islam dulu saya. Oh iya Islam. Saya udah murtad Kamu dari ajaran tunggu dulu, iblis. menarik sudah ini. Saya Kamu dulu ini di Islam Aceh, dulu, saya abang, Aceh. dengarkan dulu. Kamu dulu Makanya Islam. saya bilang, Tuh ikut Yesus sabar. Saya mau tanya dulu kau dulu Islam. Iya. Nah, jadi sekarang kamu mengikuti ajaran setan. Oh, bukan Yesus lah. Ini 1 Timotius 4 nomor 1. Kamu ngaku tadi kami udah dulu jelas kalian Islam. Sekarang menjadi murtad. Artinya sekarang kamu ini mengikuti ajaran setan. Boleh berbohong, boleh berjihad. Kenapa berbohong lagi? Kita sepakat dulu kalau abang ini kan murtad nih. Artinya Anda murtad mengikuti ajaran setan. Betul nggak, Bang? Boleh berzina. Kenapa lagi? Lari ke situ nanti. Kita kelarkan dulu ini. Kamu kan ngaku Muslim, Islam. Sekarang murtad. Artinya Oke, Anda Pak, ini mengikuti nanti ajaran lagi kita jumpa, Pak. Ada setan. kerja ini, Pak ya. Jangan kemana-mana. Jangan kabur, oi. Ini sesungguhnya Tuhanmu Maafkan ini ya, adalah maafkan Paulus. dulu, karena Jadi Yesus Kristus ini adalah anak Paulus. Kecuali Yesus Maria betul-betul utusan Allah untuk Bani Israel. Itu yang harus Anda pelajari. Kabur abanda setannya. Ngaku-ngaku Islam. Jadi jelas kalau Anda Islam, artinya pertanyaan saya, sejak kapan kamu mengikuti ajaran setan? Dia malah ngaku saya ini murtad, tambah keras lagi. Dalilnya jelas 1 Timotius 4 nomor 1. Yang murtad itu mengikuti ajaran-ajaran sesat dan ajaran-ajaran setan. Jelas. Masih mogok. Untung nggak ada ini ya. Luar biasa penjabaran Ustadz Tata, tapi sayang dihadapkan dengan longor. Saya kadang-kala merasa apa ya? Ketika kita mendengarkan guru kita menyampaikan satu data-data, lalu dihadapkan dengan longor-longor seperti itu. Ya katal juga sih, mau injak lehernya. Nah, jelas Tuhannya Yesus anak Maria dengan Tuhannya Nabi Muhammad itu sama. Yang berbeda itu Tuhannya Kristen, karena Kristen Tuhannya Paulus beserta anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang lahir di kota Daud. Ini dalil. Nah, kalau Tuhannya Yesus anak Maria, apa katanya? Dalam Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Ini Tuhannya Yesus anak Maria. Nah, Yesus Kristus ini, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yohanes 10:14. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dikonfirmasi langsung oleh bapaknya sendiri. Siapa bapaknya? Paulus. 1 Korintus 4:15. Kamu tidak mempunyai banyak papa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Kristus Yesus. Kalau Yesus Kristus itu adalah anaknya Maria. Kalau Kristus Yesus adalah anaknya Paulus. Penyesat ini sama di dalam Al-Quran.
Isa Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, paham kan? Isa Al-Masih Ad-Dajjal. Di sini dalam Kristus Yesus. Kalau anak Maria, Yesus Kristus. Ini gelarnya kebalik ya. Yesus Kristus adalah anaknya Maria. Kalau Kristus Yesus adalah penyesat buatan Paulina. Jelas? Lanjut. Nah, kita cari lagi ya pasiennya. Siapa ini? Coba kita naikkan dulu. Coba sekali-kali lah oten-oten yang cerdas lah, yang bisa diajak diskusi. Selamat malam dek. Halo dek. Undang-undang Pak. Berbahaya kena tombak kita ini, ada anak kecil. Oh, coba oten. Ini lagi. Tapi yang nggak apa-apa lah. Pengisi waktu untuk hiburan daripada kagak ada. Gimana, Tante? Woi. Aduh. Istri saya ketawa. Tante. Dari mana terapi? Dari masak, Gerundaku. Apa subhatnya? Tanya coba Ustaz Tata. Maka kita tidak bisa merubah diri orang lain. Kita tidak bisa merubah orang lain kalau orang lain itu tidak punya kesadaran untuk merubahnya, teman-teman. Jadi kita itu harus sadar. Jangan pernah merasa kamu bisa merubah orang lain. Karena kita nggak bisa merubah orang lain kalau orang lain itu tidak punya kesadaran untuk merubahnya. Dan jangan pernah merasa diri jadi pahlawan bisa merubah orang lain. Kalau orang lain itu tidak mau untuk diselamatkan. Gitu teman-teman. Itu. Ya. Selamat pagi Pak Ustadz, semua saudara-saudaraku. Pagi, Bang Julio. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alana. Sehat, Pak Julio. Siap kopi sudah? Ada kopi kah? Apa Bang? Ada kopi hari ini sudah siap? Sudah, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Cemana Pak Nugroho? Kristen Pak Nugroho? Pak Nugroho, Pak Julio, Pak Nugroho gue ingat dari tadi. Katolik Pak, Katolik. Pure. Oh Katolik, Katolik Pak Julio. Berarti Pak Julio memiliki keimanan luar biasa nih Katolik, betul nggak Pak Julio? Luar binasa. Oh mantap. Mantap Pak Julio. Berarti kalau Pak Julio memiliki keimanan yang luar biasa, kira-kira kalau berlandaskan keyakinan di Bible Pak Julio itu bisa dibacakan ayatnya nggak? Ada Bible nggak di situ Pak Julio? Nggak ada, tapi ada di sini. Oh ada. Oh ada di HP. Coba Pak Julio punya iman kan? Pak Julio punya iman kan? Punya dong. Oke. Berarti coba kan harus merujuk pada kitab suci kan Pak Julio, betul enggak? Iya Pak. Nah coba minta tolong dibacakan Matius 17 nomor 20 coba. Jangan ke situ dulu, dari sebelum 17 dari Matius 1 dulu sampai A. Ya coba aja baca semuanya. Tapi di Matius mintanya sih di Matius 17:20 biar nggak terlalu lama. Itu waktu biar nyampe di situ. Baca dari bab 1 sampai bab 17 itu lama supaya bisa. Ya, coba baca aja semuanya gitu. Kalau nanti kalau langsung ambil di tengah nanti saya bingung Pak Ustadz. Coba baca aja Pak Julio.
Gimana diksinya itu penjelasannya? Karena kan katanya Pak Julio punya iman. Karena kalau punya iman walaupun sebiji sesawi saja berarti itu yang paling kecil loh. Iman sebiji sesawi itu paling kecil. Matius berapa? Biar 17 nomor 20. Matius 17. Karena kalau diksinya yang paling sebiji sesawi saja dia tuh imannya paling kecil. Berarti kalau udah paling kecil udah nggak ada iman berarti. Ia berkata kepada mereka, tapi dari apa ini? Ketika Yesus bikin apa? Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, ya. Oh gitu ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, nah ini orang menyembah ini. Anak ini menyembah Tuhan, kasihanilah anakku, dia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Itu nomor 17 itu. Iya, nomor 17. Matius 17 nomor 20. Oh, 20. Oke. Bawalah. Matius 17 nomor 20. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji-biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Berarti Pak Julio punya iman? Punya. Pindahkan Gunung Kawi, saya lagi ada di Jakarta Timur nih Pak Julio. Mana bisa begitu kalau berarti tidak ada iman. Masa bisa menurut Bible? Menurut Bible, bukan kata saya. Bukan kata saya Pak Julio. Kalau kamu punya iman sebesar sebiji sesawi pun tak ada yang tak mungkin kan bagi orang yang percaya. Berpikirnya seperti itu Bang, itu gagal berpikir namanya Bang. Terus kalau nggak pakai pikiran gimana cara menerjemahkan ayat itu? Yesus orang-orang ini tidak bisa menyembuhkan, tidak percaya gitu loh. Maka Yesus ajari mereka. Berarti pada mereka tidak percaya hal itu akan terjadi. Maka Yesus sembuhkan orang ini, orang yang penyakit ayan ini loh. Ini kan cerita itu, bukan disuruh menguji Tuhan memindahkan ini, kan kita menguji. Bukan menguji Tuhan, saya tidak menguji Tuhan. Gini, saya lagi menguji keimanan Pak Nugroho sesuai dengan Bible. Gini, hal-hal keajaiban itu terjadi ketika kita tidak sadar. Tuhan bisa menyatakan keajaiban itu bukan kita sengaja mengujinya. Tapi saya nggak nanya itu Pak Julio. Itu kan yang saya tanya, Pak Julio katanya kan punya iman. Nah, tolak ukur iman itu ada di Bible. Kalau punya iman walaupun sebesar sebiji sesawi, maka tidak ada yang tidak mungkin. Gitu loh. Dikasih analoginya gunung tuh bisa pindah walaupun punya iman sebesar biji sesawi. Maka buktikan Pak Julio sesuai dengan Bible. Kalau memang punya iman tuh gunung bisa pindah. Bukan gunung janda, tapi Gunung Kawi minta pindahkan ke Jakarta Timur. Abang tidak bisa membedakan apa kata kiasan, apa kata yang benar. Apa itu yang loh. dikias apa? Contohnya begini. Yang mulu dikias apa? Apa? Kiasan dari gunung tuh apa? Kiasan gunung tuh apa, Bang? Contohnya gini, saya mau ibaratkan apa ya? Nggak bisa saya kata-katakan itu. Iya, apa kiasnya? Kata Pak Nugroho kan itu kiasan. Gimana dengan bahasa Matius 17:20 tuh dikiasnya kayak gimana? Macam mana kiasannya? Jadi saya mute dulu. Abang suruh saya menguji Tuhan. Hari ini saya mau mindahkan gunung gitulah. Kan itu sengaja, dengan sengaja kan.
Padahal ini kejadian ini tiba-tiba Yesus, karena mereka murid-murid ini tidak bisa sembuhkan orang sakit itu. Maka mukjizat yang terjadi ini ketika anak ini sedang sakit. Mukjizat yang dilakukan Yesus kan ketika anak ini sakit ayan itu loh. Jadi tidak mungkin saya lagi sehat-sehat ini Bapak suruh pindahkan Tuhan itu karena kau iman dengan Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya, Bapak punya iman sama Allah atau tidak? Allah Bapak, saya suruh Bapak bikin jadi atau tidak? Kan tidak bisa seperti itu kalau kita logikakan Pak ini. Kira-kira kan seperti itu tanggapan saya. Tapi ini saya bukan orang Kristen yang mau debat tentang seperti itu Pak. Ya, gimana masuk. Masuk Pak Julio, macam mana jadinya? Kiasnya gimana tuh? Matius 17:20 di kiasnya gimana itu? Bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Iya, itu Yesus mengajari kalau kamu itu sungguh-sungguh percaya, maka kamu akan minta sesuatu itu akan terjadi gitu loh. Itu penekanannya. Ya berarti Pak Julio ini sebetulnya sungguh-sungguh percaya atau tidak? Masa selama ini kamu tidak percaya ketika saya berada? Yesus kan omong pada dirinya gitu loh. Iya, makanya kalau memang Pak Julio benar-benar percaya, bukan benar percaya toh? Keimanannya luar biasa kan? Bukan berarti saya bisa memindahkan itu, kan saya menguji Tuhan itu. Saya nggak nguji Tuhan. Saya lagi nguji sesuai Bible Pak Julio di Bibelnya. Kalau memang Pak Julio punya walaupun sebesar biji sesawi saja, maka bisa memindahkan gunung Semeru ke Jakarta Timur. Saya lagi di Jakarta Timur. Bukan seperti itu, Bang. Terus macam mana? Gimana kiasnya gimana tuh? Ilmu kiasnya kayak kelar. Kiasannya gimana itu? Gini, saya tidak bisa jelaskan itu kalau dengan abang. Yang jelas nanti abang bilang, berarti Tuhanmu tipu, tidak bisa imanmu. Orang saya nggak pernah bilang. Saya tidak pernah melawan Pak Julio. Saya diskusi sama teman Kristen. Saya tidak pernah menyalahkan Pak Julio. Saya tipikal orang, saya ini nama di akunnya Harasandi. Saya Muhammad Hanafi ini tidak pernah nyalahin. Anda mau menyembah, maaf gitu loh. Batang duren jadi Tuhan gitu loh. Bandalem jadi Tuhan, saya tidak nyalahin. Cuman saya mengikuti narasi dari kitab suci. Bible ini kan keyakinan Bang Julio kitab suci kan? Mengimani kan? Betul. Mengimani kan? Nah kalau mengimani kan harus posisinya kan sesuai dengan kitab suci kan? Bukan berarti saya mau memindahkan gunung kayak itu. Saya kan bukan punya kuasa. Teksnya kan seperti itu teksnya kan? Iman yang dimaksud itu pada diri Yesus. Dia yang bisa menyembuhkan orang itu loh. Oke, baca lagi coba pelan-pelan. Baca lagi coba. Iya, tapi Yesus ngomong untuk umatnya bukan itu. Untuk orang yang percaya bukan. Coba kalimatnya baca lagi pelan-pelan, Pak Julio. Jikalau kau memiliki iman sebesar sebiji sesawi, betul enggak? Iya. Itu berbicaranya untuk orang yang beriman atau bukan? Dia memberikan mengajari murid-muridnya atau orang-orang murid-muridnya kan, murid-muridnya yang beriman kan. Kalau kau punya keimanan walaupun sebesar sebiji sesawi, betul kan? Nah, seakan-akan kan juga Yesus ngomong sama Pak Julio nih, kalau Pak Julio punya iman itu, betul enggak? Betul enggak? Ya, saya ngerti abang itu mau uji apa kata Yesus ini harus fakta di dalam kehidupan. Nggak perlu ngerti abang nggak perlu mengerti saya, abang harus mengerti kitab Bible abang. Ini bukan berarti suruh saya memindahkan gunung. Sekarang saya suruh abang iman dengan Tuhan, abang coba boleh lakukan itu? Ini kepada Tuhan aku. Saya bukan orang Kristen bang. Kalau di Quran ada tanda-tanda orang yang beriman, nanti pakai dalil Quran bang, karena kami mengimani Quran. Siapa orang yang beriman itu? Nanti dijelaskan di Al-Quran, nanti kita jawab.
Saya menggunakan bahasa iman. Abang punya iman? Ya. Oke, saya coba buka di sini, saya ketik tafsiran ayat ini ya. Silakan. Apa itu? Apa kiasnya apa itu? Uniriva udah aktif belum nih? Kita udah mau jalan ini di mobil ini. Uniriva udah aktif belum? Bang Inspirasi, Bang Yuda, oi teman-teman. Uni. Lagi makanin ayam. Banyak kali ayamnya. Makan ayam cuman makan ayam sayap doang kok. Kayaknya lama kali makan ayam. Bang Loading kayaknya monitor itu Bang Loading itu. Tuh di bawah tuh kata Marlina tuh. Pak Julio tuh. Diskusi sama orang nolak Yesus percuma, nggak bakal nyambung tuh. Tuh katanya. Mengalihkan pula Julio pening. Ya Bang, ya pening. Gak bisa, Tuhan itu tidak bisa diuji seperti yang kata Abang itu tadi. Saya nggak nguji Tuhan, Bang Julio. Dari tadi saya yang menguji Yesus. Ya, kalau Yesus saya ada, tidak nguji sesuatu yang memang tidak ada di sini. Yang saya posisi pertanyakan sama Bang Julio, punya iman atau tidak? Nah, di Bible itu diterangkan kalau orang punya iman, walaupun sebesar sebiji sesawi sekalipun, bukan kata saya, tapi kata Yesus kepada orang yang ngaku beriman, yaitu Pak Julio, bisa memindahkan yang namanya gunung, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya, betul? Jangan kata saya, kata Bible. Ya, tapi bukan pemahamannya bukan seperti Abang. Itu terus saja. Apa? Coba pemahamannya seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Macam mana pemahamannya? Coba Abang gabung dengan Edis atau apa Eli itu bisa terangkan itu. Oh, berarti ya. Abang nggak bisa menerangkan. Saya nggak bisa menerangkan. Coba gabung dengan Edis, Eli, Bombong. Nah itu pas. Itu karena dia ahli Alkitab, dia bisa jelaskan itu sama Abang gitu. Oh. Saya tidak bisa jelaskan dengan kemampuan saya karena ini bukan saya. Karena saya punya iman, saya bisa rumbah gunung. Nah, saya bukan punya kuasa seperti itu. Oh, ya. Karena nanti juga ada tes orang beriman tuh minum racun juga nanti Pak Julio. Oh, iya, boleh. Tapi ketika pada saat yang terpaksa, mungkin mukjizat itu bisa terjadi. Ya udah, coba saya minta kayaknya Pak Julio harus terpaksa mindahin gunung coba. Saya lagi ada di Jakarta Timur ini, Pak Julio. Bukan. Dan seperti itu cara berpikir logikanya Bang Harsandi. Ya siap. Enggak, saya cuman ini doang Pak Julio. Karena ketika kita beriman kan harus tolak ukurnya itu harus disandingkan sama keyakinan di kitab suci kan. Betul tidak? Coba itu makanya sama dengan saya tanya. Abang iman percaya nanti masuk surga atau enggak? Atau ada enggak surga dan neraka itu? Surga dan neraka itu gini Bang. Ada enggak? Kalau gini Bang Julio. Kalau Bang Julio bertanya kepada saya dengan bahasa surga, tahu nggak bahasa surga itu dari bahasa apa, Bang Julio? Ya, itu baru nanti saya bilang, pernah nggak Abang ke sana? Abangku kan bertanya tentang surga. Sekarang kita belajarnya secara ilmu pengetahuan gini. Abang tuh tahu nggak surga itu dari bahasa apa? Surga. Karena di Al-Quran itu nggak ada surga, Abangku. Oh iya udah. Di surga itu ada namanya jannah. Jannah itu Abangku, kalau bahasa Arab jannah itu. Saya terangkan Abangku. Kalau surga itu dari kalimat Sangsekerta namanya sywarga loka, tempat saripati keabadian. Ya, oke. Itu namanya sywarga loka, Bang. Itu dari kosakata sywarga loka, disebutnya surga. Ya. Nah, nanti kalau Abang bertanya dengan diksi bahasa Quran, itu jannah namanya, Bang. Setiap kosakata jannah itu, jim dan nun itu adalah sesuatu yang ada tapi tak nampak, Bang. Seperti jin. Jadi ada huruf jim dan nun. Jin ada dia tapi tak nampak. Jadi saya mau begitu tanya, juga. Dengarkan dulu abangku. Begitu juga janin. Janin itu ada tapi tak nampak, tak terlihat. Surga itu adalah sesuatu yang nanti tapi dia ada, cuman memang belum nampak. Sama persis abangku bahagia atau tidak bahagia. Tapi bisa nggak bahagia itu ditonjolkan? Ekspresi bahagia bisa. Nah, gitu loh. Saya nggak mau, saya mau nampak tunjukkan surga itu di mana. Kata Kak sama tadi, bukan suruh saya pindahkan gunung itu. Saya nggak mau, saya mau tunjukkan di mana bentuknya gambar itu surga itu loh. Mana?
Tapi ada nggak? Abangku yakin ada apa tidak? Oh iya, makanya iman Ya itu. sudah, kalau abang itu sudah meyakini ada, berarti sudah ada. Sama persis gini abangku. Saya pertanyakan sama Abang Julio gini. Apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus terlihat, harus nampak, harus bertempat abangku? Saya ulang lagi. Apakah sesuatu yang ada di muka bumi ini harus nampak, harus terlihat, harus bergambar, harus berupa, harus bertempat abangku? Iyalah. Oh iya, oke. Berarti kalau saya ikuti ya. Kalau kata abangku sesuatu yang ada tuh harus nampak, harus terlihat, betul? Beda dengan iman. Tadi kita bicara iman loh. No. Saya ulang lagi, pelan-pelan. Apakah sesuatu yang ada di muka bumi itu harus terlihat, harus nampak, harus berupa? Kata abangku iya, betul? Betul abangku? Betul. Sekarang, abangku punya akal atau tidak? Punya. Tolong tunjukkan akalnya ke kami dong abangku. Di sini saya bisa berpikir tentang kebaikan itu. Saya nggak nanya itu. Saya tanya tunjukkan kalau Anda punya akal. Sama seperti saya ditanya. Saya mau tunjukkan surga itu mana bentuknya kan? Berarti tadi kan saya tanya, tapi ada atau tidak abangku? Seolah-olah abang memaksa saya pindahkan. No. Saya tanya, berarti ada atau tidak? Ada atau tidak? Ya sama, berbicara akal, abangku punya akal atau tidak? Jadi maksud abang tadi saya mengerti. Anda suruh saya buktikan pindahkan gunung, itu kan Anda minta saya memberikan bukti. Ya, bukti sesuai di Matius 17:20. Sesuai dengan diksi keimanan abang kan beriman sama Bible. Kalau beriman sama Bible pasti terjadi dong. Iya dong. Iman itu kan bukan berarti harus dibuktikan dengan yang real. Maka saya tanya surga, mana bukti tunjukkan surga itu, saya mau lihat yang realnya. Kan saya tanya, ada atau tidak? Ya itu harus diimani, karena itu hanya iman. Saya tanya, tapi abangku yakin gak bahwa itu ada? Saya yakin ada, tapi dengan cara sudah. Sekarang saya tanya, abangku punya akal tidak? Tunjukkan akalnya kalau kata abangku kan bilang Bang Julio. Mana buktinya? Saya tidak lihat. Oh, mana iya. akalnya abangku? Oh iya, saya bisa merasakan. Tapi ada atau tidak? Tidak? Ada. Ya. Saya nggak menanyakan masalah rasa. Saya tanya, abangku yakin nggak akal itu punya akal atau tidak? Punya sudah. Tapi bisa menunjukkan nggak akalnya itu seperti apa? Bisa lah. Mana buktikan. Tunjukkan seperti apa akalnya abangku. Itu makanya saya bisa rasakan, saya bisa bedakan mana saya yang. Saya enggak nanya rasa, saya nanya seperti apa bentuk akalnya abangku. Contohnya angin ada atau tidak bang? Itu bisa dirasa. Oh iya dong, seperti akal saya bisa rasakan, saya bisa bedakan yang baik dan buruk. Macam mana akal bisa dirasa abangku? Kan akal melekat pada pribadi saya, di dalam otak saya. Saya nggak bisa ngerasain kalau abangku punya akal. Kalau abang tidak bisa merasakan itu berarti abang nggak bisa membedakan dong. Dan justru saya ingin tanya, abangku ini punya akal atau tidak? Abangku memaksa untuk menunjukkan surga seperti apa? Saya minta tunjukkan, abangku punya akal, tunjukkan sama saya. Tapi abangku yakin kalau abangku punya akal. Iman, makanya iman itu bukan harus dibuktikan. Saya tanya, apa arti iman bang? Kepercayaan. Ya sudah, berarti sesuai dengan Matius 17 nomor 20. Kalau punya kepercayaan, buktikan. Ya, maka saya bilang, buktikan surga itu di mana, Bang? Saya mau tanya. Buktikan akalnya abang juga. Ada di mana? Ada di mana akalnya? Impas loh. Berarti iman itu bukan iman itu tidak boleh dibuktikan dengan kenyataan. Itu loh. Nah, teman-teman moderator, ini Uni udah ini belum? Kita udah mulai mau jalan ini. Jadi gitulah Bang, kira-kira pendapat saya. Siap. Bang Yuda, saya nanti naik lagi, soalnya ini mau jalan. Boleh. Makasih ya Abang Sandi. Siap, abangku Bang Julia. Sehat selalu abangku, sukses selalu abangku. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu abangku bersama keluarga. Semangat abangku. Kita semua sedang mencari kebenaran dan kita tidak pernah mau menyalahkan siapapun. Kebenaran itu sebenarnya ada di sini. Tadi itu saya menarik dengan kawan saya yang tadi itu loh, Bang Paloko, tadi enak itu. Oh itu masih ada orangnya di bawah itu. Orangnya lagi itu tuh, lagi kakinya lagi keinjek bangku itu. Ada paling bawah tuh.
Lanjut sama Bang Palopo itu. Itu ada di bawah orang yang lagi keinjek itu. Kakinya lagi keinjek bangku dia. Dia tidurnya kadang kakinya ke atas itu. Palanya ke bawah itu Bang Palopo itu. Gini, kami tadi bicara tentang ketuhanan, Bang. Ketuhanan. Ya, gimana ketuhanan, kenapa? Ini mau jalan soal ini. Ketuhanan itu orang Katolik itu percaya Yesus itu sebagai utusan, percaya Yesus sebagai guru, percaya Yesus sebagai nabi, percaya Yesus sebagai Tuhan yang dituhankan gitu loh. Berarti dituhankan kan? Tidak ada klaim Yesus di Bible bahwa dia Tuhan. Tidak ada klaim Yesus sendiri bahwa dia Tuhan. Betul tidak? Saya setuju. Orang Katolik setuju. Yesus itu dituhan. Yesus bukan pencipta. Makanya berarti artinya tidak ada data di Bible bahwa Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Tidak ada. Ya. Yesus itu bukan pencipta. Clear, Bang. Sudah, berarti clear. Clear. Itu berarti kan orang Katolik berarti clear. Berarti Yesus pun berarti bertuhan kan, Bang? Yesus bertuhan. Dia bukan bahkan pencipta. Dia berdoa juga kan? Iya, maka gini, orang Katolik itu percaya Yesus itu sebagai jalan kebenaran. Makanya setiap doa orang Katolik itu selalu tertutup begini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, Bapa di surga. Ya, sama persis seperti pada saat kalau memang Yesus tahu dia ke muka bumi, kira-kira dia tahu nggak untuk disalibkan itu, Bang? Yesus. Yesus kira-kira tahu nggak kalau dia itu akan disalibkan? Tahu sih, karena dinubuatkan. Oh, berarti Yesus tahu kalau dia akan disalibkan. Ya, karena di dalam. Kalaulah memang